Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan anugerah Tuhan yang sempurna kepada kami semua, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini. Waktu ini kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum daripada itu Tuhan, kami mohon kuasai hati kami dengan hikmat kuasa Tuhan, sehingga kami boleh mampu mengerti kebenaran firman-Mu dengan benar, dan terlebih dapat kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Patut kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita semua, sehingga kita boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik, terambil dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita melihat hari-hari ini, saudara, beberapa bulan ini seluruh dunia menghadapi situasi yang begitu sulit karena wabah virus corona ini. Dan kita melihat dampaknya sangat besar terhadap ekonomi, terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, terhadap sosial, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir, mengapa hal ini harus terjadi? Sampai kapan wabah virus corona ini akan berhenti? Padahal kita sudah punya rencana-rencana kegiatan yang akan kita lakukan, tetapi ternyata semua harus batal atau ditunda. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata apa yang direncanakan oleh manusia belum tentu terjadi seperti yang diinginkan. Manusia seringkali merancangkan segala sesuatu untuk kenikmatan sesaat di dunia ini, tetapi Tuhan telah merancangkan yang terbaik untuk kehidupan kita, sehingga Ia menuntun kita kepada pertobatan untuk kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat teks ini, saudara, konteksnya adalah ketika bangsa Yehuda sudah kurang lebih 2 tahun berada dalam pembuangan di Babel. Dan untuk menangkal ajaran-ajaran palsu yang muncul, untuk menangkal nubuatan-nubuatan palsu yang sedang muncul pada waktu itu, maka Yeremia menuliskan pesan Tuhan ini kepada mereka, untuk mengingatkan mereka supaya mereka jangan percaya kepada nubuatan-nubuatan palsu itu, tetapi mereka harus tetap menjalani kehidupan mereka dengan sukacita meskipun harus berada di tengah-tengah kesulitan. Mereka harus tetap membangun rumah, mereka harus membuat kebun, mereka harus berkeluarga, dan juga mengusahakan kesejahteraan kota dimanapun mereka berada. Itu tercatat di dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu ada nubuatan palsu yang disampaikan oleh seorang nabi yang bernama Hananya. Ia mengatakan bahwa dalam tahun yang kedua itu, ia akan mengembalikan segala perkakas rumah Tuhan yang diangkut oleh Nebukadnezar ke Babel. Bahkan semua orang Yehuda yang diangkut ke Babel, ia akan kembalikan ke Yerusalem. Itu tercatat dalam pasal 28 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Tetapi ternyata saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan itu adalah nubuatan palsu yang tidak berasal daripada Tuhan. Dan terbukti
di dalam pasal 28 ayatnya yang ke-15. Kita perhatikan pasal 28 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta." Kemudian kita perhatikan dalam pasal 29 ayat yang ke-9. Pasal 29 ayat 9 dikatakan, "Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan." Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, ternyata ada juga nubuatan-nubuatan palsu yang muncul yang tidak berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang sulit yang sedang kita hadapi, marilah kita mendengarkan suara Tuhan yang benar, yaitu firman-Nya di dalam Alkitab. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada maksud dan rencana Tuhan, dan tentunya rencana Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak menginginkan supaya wabah virus corona ini berhenti? Saya yakin dan percaya kita semua punya keinginan yang sama, supaya wabah virus corona ini cepat berlalu, supaya kita kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin setiap hari kita juga berdoa untuk hal ini. Tetapi kalau sampai saat ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan, apakah kita akan berhenti berdoa dan berharap kepada Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Tuhan adalah sumber perlindungan kita. Masa depan, harapan kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan. Karena di dalam doa dan harapan kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita yang sulit ini. Di samping kita berdoa dan berharap kepada Tuhan, kita juga harus bekerja. Bekerja dalam arti apa? Kita harus mentaati setiap peraturan-peraturan pemerintah, supaya kita dapat sama-sama memutuskan rantai penularan virus corona ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa bangsa Yehuda harus dibuang ke Babel selama 70 tahun? Karena bangsa Yehuda mereka hidup di dalam kejahatan, mereka hidup di dalam dosa, mereka tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan melalui para hamba-hambanya. Mereka tidak mau bertobat dari dosa mereka. Tercatat di dalam pasal 25, Yeremia pasal 25 ayat 4 sampai ayat yang ke-5, mari kita perhatikan. Yeremia pasal 25 ayat 4 dan ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, "Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya." Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum bangsa Yehuda dibuang ke Babel, sebenarnya sudah berulang kali Tuhan memperingatkan mereka melalui para hamba-hambanya, para nabi. Para nabi sudah mengingatkan mereka supaya mereka bertobat dari dosa mereka dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi ternyata mereka tidak mau mendengarkan peringatan dari Tuhan itu. Bahkan mereka mengabaikan pesan Tuhan yang disampaikan oleh para nabi kepada mereka. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kalau kita perhatikan dalam pasal 25 ayat yang ke-11, pasal 25 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, "Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketendusan
dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari kejahatan mereka, akibat dari dosa bangsa Yehuda, mereka harus buang ke Babel selama 70 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan, bukankah hari-hari ini manusia juga semakin jahat di mata Tuhan? Bukankah hari-hari ini juga manusia semakin hidup di dalam dosa, bahkan menikmati dosa itu dan tidak mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan? Saudara-saudara, kita mendengar berita ada pembunuhan di mana-mana. Kita mendengar berita ada pemerkosaan. Kita mendengar berita ada LGBT, ada lesbian, gereja dibakar. Saudara-saudara, bukankah ini kejahatan di mata Tuhan? Bukankah ini kekejian di mata Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, saudara dan saya, kita semua yang masih hidup dan menikmati anugerah Tuhan, marilah kita sadari diri kita untuk kita senantiasa percaya kepada Tuhan. Kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan telah merancangkan yang terbaik untuk kita. Tuhan telah merancangkan damai sejahtera untuk kita. Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan kepada kita. Oleh karena itu, jangan sampai diri kita sendiri yang merusak rancangan Tuhan yang terbaik itu. Tuhan telah merancangkan segala sesuatu yang terbaik untuk hari depan kita. Tetapi semuanya itu akan kita nikmati apabila kita mau mendengarkan peringatan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bertobat dari dosa dan berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita, memberkati kita dalam menjalani kehidupan kita yang sulit ini dengan menyadari dan percaya bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh dapat sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menuntun hidup kami untuk kami menyadari akan kehidupan kami yang berdosa ini, sehingga kami boleh bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu, manapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau senantiasa berikan kekuatan, Tuhan senantiasa berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan, berikan sukacita kepada mereka semua. Tuhan, lindungilah mereka semua daripada wabah virus corona ini. Begitupun umat-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi oleh karena dampak daripada wabah virus corona ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau senantiasa berikan jalan keluar kepada mereka. Tuhan senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan hidup mereka. Begitupun untuk umat-Mu yang sedang masih dalam bangku pendidikan. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka. Tuhan, berikan hikmat kemampuan kepada mereka semua, sehingga meskipun mereka harus belajar di rumah, mereka tetap semangat dan dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Seluruh umat-Mu, hamba-Mu berdoa, Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, sehingga iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam situasi-situasi yang sulit ini, mereka semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.